Kali ini Panji kembali viral ya, karena menantang Mas Gibran dengan kalau misalnya kesal, kalau misalnya tidak enak, ya kan, kalau misalnya emosi, losin aja katanya, keluarkan aja semua katanya. Dan Mas Gibran menjawab tantangan itu ya kan. Kita lihat langsung ya gimana videonya. Sebelum kita ke video, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Yang mau gue sampaikan ke Wapres Gibran. Bro, kalau kesel losin aja, nggak usah di-elect. Losin aja. You know what I'm Semua ada talking about, you remnya. know what I mean. Kalau kesel, losin aja. Kasih tahu aja kenapa gue nggak dikasih tahu pakai kemeja putih, gue jadi pakai batik nih. Kasih tahu dong warna dasinya apa, merah sendiri nih gue. Losin aja bro, jangan diem-diem, marahin aja. Orang Solo nggak bisa meledak-ledak bro. Bisa bro, gue punya temen namanya Mustika Kusumaningkas, ngomel full orang Solo. Bukan orang Solo aja, orang pintar nggak Untuk yang meledak-meledak. menjelaskan arti posisi itu yang menghina. Karena di TV saya lihat tuh ada anggota DPR yang berdebat bahwa orang bilang ngantuk itu menghina orang. Nyindir langsung depan Masa orang bilang orang. ngantuk menghina? Misalnya saya bilang, Mas Rizal, Anda ngantuk gitu. Menghina enggak itu? Ya, saya merasa tidak. Gitu Merasa ya. tidak kan? Kan memang manusiawi saya Iya, mengantuk. Gitu. dan ngantuk itu bukan perbuatan jelek, bukan situasi jelek. Sehingga seumpama Anda tersinggung pun dibilang ngantuk, kan saya bukan menghina. Itu masalah keadaan biasa ngantuk. Ente mau syuting kok malah ngantuk gitu sih Cok? Gue mah gak ngantuk kali, yang ngantuk mah dia. Esto se fue mundial. A mí hay que bailarme todos los días, tú no me. Saya yakin Mas Gibran itu tidak akan tersinggung dengan stand up-nya Panji. Saya yakin 100%. Orang Roy Suryo aja bagi dia adalah hiburan. Apalagi coba stand up-nya Panji yang ya itu ada kritiknya dan juga ya itu jokes lah. Dan Mas Gibran tahu itulah. Tapi yang bikin kegaduhan, bikin ribut itu sebenarnya bukan Panji. Reaksi orang-orang ini yang membuat seakan-akan wah, negara ini dikritik nggak bisa, dipercandain nggak bisa. Padahal sekali lagi saya yakin Mas Gibrannya nggak akan masalah. Kasihannya namanya bagus-bagus, Gibran Raka Buming Raka. Berubah jadi Samsul. Katanya singkatannya dari asam sulfat. Untung Samsul, bukan Samsat. Samsat kan bisa juga asam sulfat. Kalau Samsat kan repot. Pas kampanye banyak yang ngantri mau bikin SIM. Mas ikut mas, ikut mas. Ya elah Allah. Orangnya emang pendiam ya? Oh, pantesan diam-diam jadi cawapres. Saya kan cuma baca suka di Twitter orangnya pada komen-komen soal Mas Gibran. Mas Gibran mah orangnya kurang senyum. Padahal aslinya pas ketemu tadi ramah. Memang jarang senyum. Kayak kelihatan banyak pikiran gitu. Kenapa Mas? Berat ya? Nanggung beban 3 periode. Mas Gibran nih, sejujurnya, saya itu sebenarnya support. Saya ikutan senang karena Mas Gibran menurut saya merepresentasikan anak muda. Berkat Mas Gibran maju jadi cawapres, kita tuh senang gitu. Oh ternyata ada anak muda yang bisa maju. Kalau bapaknya presiden. Ya kalau belum kan belum tentu ya. Gak, gue mah aneh ini beneran. Roasting jam 7 pagi. Baru kali ini nemenin orang pada sarapan. Tadi sarapan dibayarin nggak? Enggak. Iya bukan dibayarin Mas Gibran kan? Makanya datangnya siang, kan yang gratis makan siang. Iya ini ya Allah. Aduh, saya tuh kan orang pada mendiskreditkan Mas Gibran. Ya, jangan jalur orang dalam. Nah, tapi kalau menurut saya, beliau ini punya sepak terjang yang bagus. Buktinya apa? Beliau berkarir dulu jadi wali kota Solo dan berprestasi. Tepuk tangan buat Mas Gibran. Gak mudah loh, anak muda jadi wali kota Solo. Meskipun kerjanya gak solo-solo amat, karena kan ada bantuan keluarga. Saya baru tahu APBN, anak presiden belanja negara. Takut sendiri. Pas pampres aman. Solo serem-serem banget pas pampres.
Ya, menjawab komentar yang masuk ke saya. Gibran, ngantuk ya? Itu body shamingnya di mana? Oke, kalau literasi masyarakat umum masih rendah, saya masih bisa maklum. Tapi kalau seorang profesor menyamakan kalimat yang diucapkan Panji dibarengi mimik dengan kondisi sesaat orang sedang mengantuk. Serius, Prof? Mari kita luruskan pakai tata bahasa ya, bukan pakai emosi. Kalimat, Ina ngantuk ya? Itu deskripsi situasional. Wajah saya sehari-hari tidak terlihat seperti orang ngantuk. Kebetulan hari itu iya. Jadi ada waktu dan ada konteks. Tapi kalimat Panji, Gibran ngantuk ya? Apalagi diikuti mimik menghina. Itu bukan situasional. Itu penilaian fisik yang dilekatkan secara permanen. Bukan sesaat, bukan perilaku, bukan kinerja. Tapi rupa, wajah. Dan dalam linguistik itu disebut mocking by appearance. Menghina wajah yang diasosiasikan setiap hari seperti orang ngantuk. Jangan pura-pura tidak tahu makna sosialnya. Jangan membodohi masyarakat. Itu namanya implikatur, makna tersirat. Tidak perlu kata kasar untuk merendahkan. Contoh, ada juga yang pakai kata halus ya. Maaf, izin unfollow. Kedengarannya sopan karena ada kata maaf dan izin. Tapi makna tersiratnya apa? Intimidasi, ancaman sosial alias preman media sosial. Karena kalau mau unfollow kan tinggal klik tanpa perlu minta izin. Untuk apa diberitahukan ke orangnya? Ancaman tersiratnya, kalau Anda teruskan bahas ini, awas orang-orang akan unfollow. Karena sebagian besar orang konten memang untuk cari follower. Padahal bagi yang niat mengedukasi, kan yang penting message-nya tersampaikan. Nyatanya yang nggak follow, kan tetap dapat kontennya. Itu yang penting. Yang lebih mengkhawatirkan, kalau pola seperti ini dilakukan oleh orang berpendidikan tinggi, public figure, bahkan pernah mencalonkan diri untuk memimpin bangsa, lalu sengaja menyederhanakan bahasa dan membodohi masyarakat demi membela rasa sakit hatinya sendiri. Ini contoh nyata emosi mengalahkan logika. Setinggi apapun gelar seseorang, kalau sudah emosional, objektivitas bisa hilang. Dan justru dari kasus-kasus seperti ini, kita sebagai netizen jadi harus lebih hati-hati dan kritis dalam memilih calon pemimpin bangsa. Karena mereka menentukan arah manusia Indonesia seperti apa. Apakah kemunafikan yang disampaikan Mokhtar Lubis sebagai karakter bangsa kita 50 tahun lalu masih akan terus dipertahankan? Atau apakah hinaan fisik mau dinormalisasi dengan ngeles semantik? Kita perlu lebih banyak public figure yang menjaga akal sehat publik, bukan yang punya mens rea alias niat jahat. Prof Mahfud. Rupanya Anda sampai detik ini tidak bisa ya move on setelah kalah Pilpres itu ya. Terus sakit hati sama Wapres itu. Karena Anda menganggap tadinya Wapres itu gampang lah dikalahkan dalam debat gitu kan. Rupanya Anda yang malah dipermalukan. Dan sakit hatinya sampai terasa sampai sekarang ya, Mahfud MD ya. Mahfud MD. Saya jelaskan, dulu saya benarnya kagum sama Anda. Ya. Tetapi, saya perhatikan setelah nyungsap di Pilpres, Anda terlihat lama-lama menjadi anak kecil. Mentalnya, mental tempe sekarang, ya. Tidak bisa menerima bahwa kontestasi itu adalah hal wajar kalau menang. Sekarang Anda membela seorang yang suka merendahkan orang lain. Yang suka membuat orang lain bahan tertawaan. Kalau seandainya si Panji yang kau bela itu mengatakan hanya ngantuk, itu tidak masalah. Tetapi di sana ada gimmick, ya, yang membuat orang mentertawakan Wapres itu, ya. Saya yakin 1000%, kau jangankan digituin Mahfud. Orang membantah kau aja di DPR sana kau emosi kok. Hah? Jangankan kau dihina, baru dibantah aja omonganmu, kau emosi. Jangan so hebat kau. Kau mentalmu berarti mental anak kecil, ya, cengeng.
Jadi seorang profesor, tapi mental anak kecil. Jadi saya bilang sama kamu, Mahfud MD, kalau kamu membela orang seperti itu, berarti mentalmu sama seperti orang itu. Untunglah kau tidak jadi apa-apa di negara ini. Tidak menjadi pejabat. Ya. Kalau kau jadi wapres atau kau jadi presiden, bagaimana rusaknya negara ini nantinya? Ya. Artinya bullying di mana-mana, bully shaming di mana-mana karena kau bela. Jadi saya melihat Anda ini sampai detik ini tidak bisa move on dari kalah pilpres itu. Jadi lebih baik Anda ya introspeksi diri. Anda tidak pantaslah menjadi tokoh di negara ini kalau Anda membela seseorang yang suka merendahkan orang lain, body shaming, ya. Oke, Mahfud MD. Jadi jangan kau bilang, masa ini semua pendukung Mahfud MD sini masuk, nanti juga akan saya stit PT-nya dia langsung itu, ya. Bagi saya ini, ya, seorang profesor mental anak kecil, mental cengeng yang tidak bisa menerima kenyataan, ya. Video-video gimana menurut kalian ya? Coba di bawah dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.